Pemirsa yang ada di rumah, selamat datang di acara Rumah Pengharapan dan Kesehatan, atau dalam bahasa Inggrisnya sering dikenal dengan Win Wellness. Acara ini diambil dari buku ini, Win Wellness. Bagi pemirsa yang memiliki buku ini di rumah, kita akan bahas topik-topik yang begitu banyak dari dalamnya, dan salah satu pada hari ini kita akan bahas topik yang sangat baik juga oleh Bapak Dolok Saribu di sini. Bagi pemirsa, sebelum kita mulai acara ini, alangkah baiknya apabila kita undang Roh Kudus dalam perbaktian kita. Kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk terus mempelajari firman-Mu. Bapa yang di surga, sebelum kami mulai, kami merasa tidak layak Tuhan, tapi Bapa layakkan kami agar Engkau saja Tuhan yang menggerakkan kami, sehingga apa yang kami katakan hanya berdasarkan apa yang Kau inginkan kami katakan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Bapak Dolok Saribu yang akan membawakan materi yang akan dibawakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang ada di rumah, kalau pemirsa sering bekerja, pasti pemirsa akan merasa letih. Begitu ya Pak Dolok ya? Ya. Nah, kalau pemirsa merasa letih, apa yang pemirsa sering lakukan? Atau Anda rindu untuk lakukan? Kalau Pak Dolok, apa nih Pak? Kalau sering bekerja? Untuk semua aktivitas Ya. yang berjalan dalam kehidupan ini perlu apa yang disebut dengan interval. Interval atau istirahat, berhenti. Atau berhenti ya. Sebab kalau memang kita setiap kali bekerja pasti ada kelelahan, dan kelelahan obatnya hanya satu, yaitu interval atau istirahat itu. Ya, istirahat. Nah, pada hari ini topik kita dari Rumah Pengharapan dan Kesehatan akan membahas salah satu yang kita sudah sebut tadi, yaitu tentang istirahat. Tentang istirahat. Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang istirahat? Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dolok Saribu. Silakan Pak. Terima kasih. Baik, pada saat ini kita akan berbicara mengenai istirahat. Satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, dimanapun atau apapun pekerjaan kita, istirahat adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau seandainya tidak ada istirahat? Apa yang terjadi? Itu sama saja kita jatuh dari tempat yang sangat tinggi, dan pada waktu kita jatuh akan menimbulkan satu bahaya yang sangat besar bagi fisik kita. Itulah risiko kalau tidak ada istirahat dalam kehidupan kita. Nah, contoh yang terjadi juga yang pernah dialami oleh seseorang yang bernama Lindbergh. Pada waktu diberikan kesempatan bagi dia untuk mengarungi lautan Atlantik dari Amerika sampai dengan Prancis, dia ditawarkan barang siapa saja yang bisa melewati lautan Atlantik ini dengan menggunakan pesawat, maka akan diberikan hadiah $25.000. Itu laut ya, samudra mungkin ya. Wow. Lalu Lindbergh berusaha. Dia menyiapkan pesawatnya, dia menyiapkan bahan bakar untuk pesawatnya yang bisa sanggup untuk menyeberangi lautan Atlantik. Tetapi dengan usaha yang begitu keras yang dia lakukan oleh Lindbergh, tahu? Adalah dia tidak sempat tidur pada waktu persiapan penerbangannya itu. Jadi satu hari dia tidak sempat tidur, dan pada waktu dia memulai melakukan penerbangan, dia dalam keadaan lelah. Tapi dia melanjutkan penerbangan itu karena mengharapkan begitu tiba dia di Paris, dia akan mendapatkan hadiah $25.000. $25.000. Pada waktu dia adakan perjalanan di atas langit sana, dia masih keletihan, tapi dia mengharapkan satu tujuan akan tiba di Paris. Apa yang terjadi di tengah jalan? Dia kelelahan. Dia merasa waktu masih begitu lama untuk tiba di Paris. Di pertengahan jalan dia melihat suasana yang menjadi yang dia tidak bisa harapkan, bahwa di sana ada pulau. Rupanya dia sudah mengalami fata morgana. Dia tidak bisa lihat bahwa itu ada pulau atau tidak, padahal dia di atas lautan Atlantik.
Lalu dia berusaha untuk tetap terjaga terus, karena tidak mungkin dia tertidur di atas pesawat sendirian. Iya. Tidak mungkin. Lalu dia tetap membuka matanya, tapi dia dalam keadaan tertidur menurut perasaan dia pada waktu itu. Iya, iya. Antara tidur nggak tidur. Antara tidur dan tidak tidur. Dia sudah kelelahan. Untuk beberapa jam kemudian, untuk puluhan jam kemudian dia tidak sanggup lagi untuk menahan matanya, tapi dia harus usahakan karena dia harus tiba di Paris. Oke. Untuk kurang lebih 60 jam dia tidak tidur. 60 jam. 60 jam dia tidak tidur karena satu hari 24 jam. Oke. Coba bayangkan, berarti 3 hari dia tidak tidur. Dia melihat lampu-lampu di Paris. Mengapa begitu panjang? Nggak pernah saya lihat. Rupanya orang sedang menunggu dia untuk tiba di sana. Pada waktu pendaratan itu, pada waktu dia mendarat, orang menyanjung dia. Orang menyanjung dia. Menyanjung dia, memang dia tiba tanpa tidur 60 jam lebih. Apa yang terjadi? Ketika semua mengalungkan dia dan mengangkat dia, tiba saatnya orang pergi. Lindbergh harus tidur lebih daripada 24 jam untuk mengganti tidurnya, untuk mengganti waktunya yang tidak tidur 62 jam tersebut. Jadi seperti ada hutang di metabolisme tubuh kita ini, kalau kita tidak penuhi, pasti akan tetap dituntut. Sebab pemirsa, masalah istirahat ini, tentang masalah tidur, saya juga pernah mendapatkan masukan dari teman saya. Dikatakan demikian, tubuh kita mengenali kapan waktunya untuk beristirahat. Dan apabila kita tidak memenuhi tuntutan istirahat itu, tubuh kita nih akan menganggapnya sebagai hutang. Hutang dalam arti kita harus membayar kelelahan yang sudah ada atau peristirahatan yang harusnya kita lakukan. Dan ingat, ada research yang sangat menarik yang saya juga baru dengarkan beberapa bulan belakangan ini, dikatakan untuk pengkhianat perang ataupun untuk membuat seorang untuk mengaku ataupun untuk membuat seorang menjadi gila, cukup untuk membuat orang tersebut tidak tertidur. Dalam waktu kurun 1 minggu atau lebih, orang yang tidak tidur dikatakan bisa jadi kurang waras atau menjadi gila. Jadi kita lihat esens atau pentingnya beristirahat ini, pentingnya untuk tidur ini sangat-sangat luar biasa. Karena kalau kurang tidur juga dikatakan bisa menjadi kurang waras atau gila. Seperti itu. Jadi tepat demikian. Jadi yang saya maksud di sini adalah bahwa kekurangan tidur malam ini itu akan menjadi beban untuk waktu yang akan datang. Itu harus dibayar. Betul. Nah, nanti kita akan lihat apa kelemahan-kelemahannya dan efek kalau kita kurang tidur dan kita tidak bayar. Ada ya? Ya ada. Jadi harus kita bayar. Jadi seandainya sama seperti Lindbergh tadi, dia tidak tidur selama 62 jam. Dia harus tidur 24 jam lebih untuk dia bangun. Dia pada waktu itu tidur malam hari dan dia harus bangun sampai sore hari berikutnya. Lihat, itu harus dibayar. Betul. Nah, kalau tidak dibayar nanti kita akan lihat apa risikonya kalau kita kurang istirahat. Ya, pemirsa. Tapi jadi kalau kita kurang tidur harus kita bayar. Karena itu akan menjadi beban. Kurang tidur artinya memberikan beban untuk waktu yang akan datang. Betul. Pemirsa, sekali lagi kita lihat, kita akan bahas pada hari ini bagaimana kalau kita tidak membayarnya ya. Dan apa yang perlu kita lakukan dan seperti apa kira-kira gambarannya akan jelas akan diberikan oleh Bapak Daulus Haribu. Mari kita dengarkan pemirsa. Baik. Oke, sebelum kita tiba di sana, saya ingin menyampaikan juga bahwa penampilan orang muda tergantung bagaimana dia tidur. Ya. Ada satu penelitian di University of Chicago. Ada 11 pemuda yang kuat. Jadi dilakukan satu penelitian untuk 11 pemuda yang kuat ini. Setelah 6 malam kurang tidur, mereka tampak hampir seperti pria tua dengan kantong di bawah mata dan kerutan di wajah mereka. Jadi timbul kerutan di wajah kita dan itu akan kelihatan kalau kita kurang tidur. Dan itu sudah dilakukan penelitian kepada 11 orang muda di University of Chicago. Jadi mereka dibuat untuk tidak tidur 6 malam. Apa yang terjadi kepada orang yang kuat ini? Tadinya mereka kuat.
mereka kelihatan tua dan ada kerutan-kerutan di wajah mereka sesudah 6 hari mereka kurang tidur. 6 hari Bang. Ya. Lalu yang selanjutnya, apa kebaikan kalau kita tidur normal? Ya, untuk anak-anak diperlukan juga tidur yang cukup, ya. 10 sampai 14 jam diperlukan untuk anak-anak. Dan untuk orang muda diperlukan antara 9 sampai 12 jam. Untuk orang tua sebenarnya sudah dewasa cukup dari 8 sampai 10 jam tidurnya. Jadi kalau itu kita penuhi dengan batas-batas umur yang kita sudah sebutkan tadi, maka itu yang disebut dengan cukup istirahat. Cukup istirahat. Dan memang ada baiknya kalau ada waktu yang kita gunakan pada siang hari, tapi jangan terlalu banyak. Menurut penelitian juga disebutkan tidur pada siang hari itu jauh lebih bagus daripada tidur pada sore hari. Kalau kita sudah tidur sore hari, itu akan mengganggu tidur kita pada malam hari. Jadi kita akan gunakan sebenarnya napping itu siang hari, ya. Tapi memang kita yang bekerja pada waktu pagi hari sampai sore hari kita tidak pernah dapatkan, rupanya harus kita gunakan. Dan tidak perlu ditutup banyak-banyak. Hanya 10 sampai 20 menit kita tidur sebentar, ya. Kita tinggalkan jam pekerjaan kita dan kita istirahat, itu akan sangat membantu nanti untuk tidur kita pada malam hari. Sebab saya pernah dengar juga dan sudah dipraktekkan. Jadi tidur siang ini namanya adalah power nap. Iya. Power nap, di mana kita diminta, badan kita meminta kita untuk beristirahat pada siang hari setelah kita bekerja daripada pagi hari. Dikatakan memang betul, Bapak Dr. Saribu sudah menerangkan tadi, power nap itu diminta untuk kita beristirahat, memejamkan mata kita untuk jangka waktu 10 sampai 15 menit. Dan waktu saya sekolah di Jawa Timur, di sekolah kita di SLA Purwodadi, dulu pernah ada namanya siesta time. Siesta time ini adalah waktu yang diberikan setelah berkelas. Kita diminta untuk tidur siang 10 sampai 15 menit agar kita juga memulihkan keadaan kita sehingga kita dapat bersekolah lagi sampai pada sore hari ininya. Dan memang buktinya sangat-sangat jelas. Pada saat kita beristirahat, saat kita bangun, memang segarnya memang sangat-sangat berbeda. Itu siesta time ini diambil dari prinsipal atau implementasi yang sudah dipraktekkan di Jepang, di mana orang-orang Jepang pun sudah mempraktekkan ini dan buktinya sangat-sangat luar biasa. Ya, dengan pengalaman yang saudara segala dapatkan, ada juga di sini dinyatakan dilakukan juga survei kepada 3.120 siswa SMA. Ini mengenai hal belajar. Jadi disebutkan di situ hanya terlambat tidur 25 menit dari biasanya malam hari. Jadi karena dia mau memacu untuk mendapatkan pelajaran, mungkin juga pekerjaan PR rumah yang diberikan oleh guru. Lalu siswa tersebut terlambat tidur 25 menit dari waktu siswa yang lain. Apa yang terjadi? Siswa yang tidur terlambat 25 menit dari temannya yang lain, mereka hanya mendapatkan C, D, dan F. Sedangkan dari yang tidur tepat waktu yang mendapatkan nilai A dan B. Bayangkan, jadi siswa yang mendapatkan nilai A dan B dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan C, D, dan F, dilihat di sini dilakukan survei bahwa mereka terlambat 25 menit yang mendapat nilai C, D, dan F. Tapi apakah ini cuma satu kali terjadinya? Ini pasti beberapa kali ya? Iya, ini karena dilakukan survei. Survei dilakukan, ya. Lalu ada lagi efek negatif dari kurang tidur ini. Rupanya, kalau kita kurang tidur, apa yang terjadi dengan gen dalam tubuh kita ini? Saya juga baru mengerti bahwa dalam tubuh kita ini rupanya ada elektrik. Nah, elektrik ini disebut gen dalam tubuh ini akan menimbulkan gen negatif kalau kita kurang tidur. Itulah sebabnya orang yang sering marah biasanya adalah orang yang kurang tidur. Salah satu. Orang yang kurang tidur itu akan berdampak kepada apa yang disebut dengan marah. Ya mungkin juga nanti kita akan pelajari mengenai stres. Tapi salah satu, perhatikan aja, orang yang emosional biasanya adalah salah satu dampak dari kurang tidur. Karena dia menjadi gen negatif. Sedangkan kalau dia cukup tidur, yang
timbul elektrik yang dalam tubuh kita itu akan menghasilkan gen yang positif. Betul, betul. Ya, gen yang positif. Jadi biasanya kalau orang tidur pandangannya akan lebih jelas, cara berpikirnya akan lebih cerdas, dan kata-kata yang diucapkan itu lebih positif. Waduh, pemirsa, ini mungkin sesuatu hal yang baru bagi pemirsa juga, mungkin bagi kita juga di sini. Ternyata istirahat itu bukan hanya sekedar istirahat, begitu banyak ya manfaatnya yang kita mungkin akan lanjutkan juga pelajari. Tetapi sampai sejauh ini dikatakan apabila Anda masih suka marah, apabila Anda masih merasa kurang cerdas, kalau bisa dibilang ya, kalau Anda masih merasa kurang bisa cepat untuk menangkap, telaah lagi pola tidur kita, pola istirahat kita, apakah sudah cukup atau tidak. Baik. Sangat menarik ya. Oke, ada beberapa hal yang kita mau lihat di sini, yaitu beberapa penyakit yang timbul oleh karena kurang tidur. Oh, ada penyakitnya juga ya? Oh ya. Oke. Salah satu yang berhubungan dengan kurang tidur juga bisa menimbulkan penyakit jantung. Penyakit jantung kurang tidur. Kurang tidur berkontribusi terhadap penyakit jantung. Jadi sudah dilakukan juga survei ya di Pusat Kedokteran Gangguan Tidur Universitas terkemuka melaporkan bahwa insomnia, artinya susah tidur itu akan menimbulkan hipertensi. Dan hipertensi ini akan berhubungan erat dengan apa? Penyakit jantung. Oke. Jadi denyut jantung itu rupanya tidak normal pada waktu kita kurang tidur. Dan itu akan berdampak kepada jantung. Oke. Itu dari sana salurannya. Jadi kita hipertensi akhirnya menimbulkan penyakit jantung oleh karena kita kurang tidur. Oh. Ya. Lalu berikutnya juga ya perlu kita pahami, rupanya kurang tidur juga bisa menimbulkan penyakit kanker. Bukan hanya jantung tetapi kanker juga ya? Ada penyakit kanker. Ada seorang ibu ya, dia memerlukan dana untuk memberikan kebutuhan anak-anaknya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia harus melakukan kerja ekstra, melebihi dari batas waktu yang dia miliki. Oleh karena dia melakukan pekerjaan ekstra atau extra time untuk menambah pendapatannya, untuk memelihara anak-anaknya, apa yang terjadi? Dia kekurangan tidur. Dia kurang tidur. Nah, pada waktu dia kelelahan dan tidak terpenuhi waktu tidurnya, akhirnya ibu ini mengalami apa yang disebut dengan kanker payudara. Pada waktu dilakukan penelitian, pada waktu dia harus diopname dan memerlukan perawatan dokter, ditemukan bahwa ibu ini kurang tidur. Dan dia mengatakan, seandainya saya tahu bahwa saya akan mengalami demikian, maka saya tidak akan melakukan pekerjaan ekstra. Perhatikan itu, anaknya pun dia tidak bisa urus, dan ibu ini juga menderita penyakit payudara. Wah, sangat mengerikan sekali ya. Karena kurang tidur tadi. Kurang tidur. Sebab sebelumnya saya juga pernah mendengar ini nih Pak Dolok nih. Ada teman-teman saya nih yang sekarang waktu satu bangku dengan sekolah dengan saya waktu di bangku SMA, mereka ini sekarang bekerja menjadi perawat di luar negeri. Nah, mereka katanya guna untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga kebutuhan sanak saudara mereka atau keluarga mereka di Indonesia, mereka ambil kerja sampai bukan hanya 2 shift atau 2 ini tapi 3 shift. Saya tidak tahu bagaimana mereka beristirahat. Tidak juga dipungkiri bahwa pada saat itu juga mereka terkena namanya diabetes. Mereka terkerja juga potensi untuk kena kanker. Ternyata memang betul ada yang dikorbankan, tetapi bukan kesehatan kita. Karena kesehatan Tuhan percayakan kepada kita yang nantinya pun akan dituntut oleh Tuhan kepada kita, kemana kesehatan yang sudah saya percaya. Ya, tepat sekali. Jadi ini saudara segala, sebenarnya kita akan lanjutkan lagi efek samping daripada kurang tidur ini. Ini akan menimbulkan juga obesitas. Oh, pas berarti dengan pengalaman yang saya pernah dengar ya. Jadi kelebihan berat badan itu sebenarnya tidak selalu harus penyakit, tapi itu akan menimbulkan penyakit. Ya, bisa menjadi diabetes, ya. Karena obesitas kita kelebihan berat badan ya. Tidak salah kita kelebihan berat badan, tapi efeknya itu adalah akan menimbulkan diabetes dan penyakit-penyakit yang lain yang berhubungan dengan obesitas. Nah, mengapa itu terjadi? Biasanya kalau kita susah tidur, ya, sehingga menimbulkan kurang tidur, apa yang kita lakukan? Nah, pengalaman di sini ada seorang ibu, ya, ada seorang ibu pada waktu dia tidak bisa tidur,
Pada malam hari langsung dia buka kulkas. Dia buka kulkas, dia sudah siapkan di sana es krim. Dan setiap dia kurang tidur selalu dia lari ke es krim tersebut. Apa yang ditemukan pada waktu dia meninggal? Mereka melihat di sana berserakan es krim yang begitu lezat di samping daripada ibu ini. Karena apa? Dia kurang tidur. Akhirnya dia mencari makanan pada malam hari yang menimbulkan obesitas terhadap tubuhnya. Dan dia tidak bisa kontrol. Akhirnya dia apa? Meninggal dunia oleh karena kurang tidur. Ini tepat sekali dengan buku yang pernah saya baca juga. Dalam kandungan es krim ini ada banyak sekali unsur-unsur kimia ataupun unsur-unsur yang sangat-sangat membahayakan, yang sangat berpotensi untuk meningkatkan obesitas tadi. Contohnya gula putih atau refined sugar, gula yang sudah diproses, ataupun susu atau animal product atau produk-produk hewani yang terkandung di dalamnya, susu atau krim dan semuanya, yang sangat berpotensi untuk meningkatkan berat badan. Dan terbukti juga bukan karena makannya di malam hari ya, tapi ternyata bukan hanya itu aja, tapi kandungan yang terdapat di dalamnya. Dan eat between meal juga sudah pernah dituliskan juga di buku-buku Roh Nubuat juga. Eat between meal adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Menarik sekali juga mempelajari mengenai kedokteran, istilah kedokteran di sini, walaupun kami kurang ahli dalam hal ini, tapi dijelaskan di sini bagaimana juga kelenjar adrenal itu ya, dia disebutkan untuk mensekresikan kortisol, hormon stres. Kortisol ini hormon stres rupanya. Jadi kalau kita kurang tidur, ini akan muncul dia. Dia akan muncul, dia akan rangsang ini. Sehingga kita timbul apa? Stres. Nah, stres ini hanya bisa ditekan dengan istirahat. Jadi harus bisa dilawan gitu. Jadi rupanya dia akan muncul kalau dia kurang ini. Tapi itu akan bisa dikurangi kalau kita istirahat. Ya. Memang bukan hanya istirahat, olahraga juga bisa mengurangi. Tapi salah satu yang kita pelajari pada saat ini, istirahat juga bisa mengontrol ini. Supaya kita kurang stres. Jadi, tapi memang berbaring terbalik ya. Kita kurang tidur menimbulkan stres. Bagaimana caranya supaya kita merasakan bahwa tidur itu adalah bagian untuk mengurangi stres. Nanti kita akan pelajari beberapa cara bagaimana sebenarnya kita untuk mempermudah tidur. Ada juga cara-caranya. Pemirsa, ada cara-cara juga kalau mereka atau kita semua susah untuk tidur. Sekaranglah saatnya untuk mendengar tips dari Bapak Dolok Saribu. Bagaimana caranya dari buku ini, dari Win Wellness atau Rumah Pengharapan dan Kesehatan, ya Pak ya. Sangat menarik sekali para pemirsa. Bagaimana caranya supaya kita bisa tidur? Jadi ada satu keluarga, ini sudah 40 tahun mereka lakukan kebiasaan ini. Apa yang mereka lakukan? Lalu mereka ambil buku yang tidak terlalu berat. Jangan baca buku yang berat-berat pada waktu saat tidur. Ambil buku cerita yang sangat ringan. Ya, yang sangat ringan-ringan. Lalu mereka lakukan pada waktu mereka mau tidur, mereka ganti-gantian baca, suami istri. Bahkan sampai mereka punya anak. Mereka menceritakan juga kepada anak-anak cerita-cerita yang ringan, sehingga pada waktu mereka menidurkan anak, hanya baca itu cerita, anaknya tidur. Lalu juga suami juga membaca cerita sehingga istrinya tertidur. Dan pada waktu suaminya juga membaca, akhirnya dia juga ketiduran. Nah, itu adalah kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita susah tidur dengan membaca buku-buku cerita yang ringan-ringan. Dan itu sudah dilakukan, 40 tahun mereka lakukan demikian. Lalu ada juga seorang orang muda, ya untuk hal yang positif untuk kita. Apa yang dilakukan? Firman Tuhan itu, dia tidak baca, tapi dia tahu ada istilah-istilah di sana sangat indah. Dia mulai dari contoh huruf A. Apa kira-kira yang saya gunakan huruf A untuk Allah itu? Ya, contoh disebut A, Allah. Lalu Awaysam. Lalu A, dia bikin A. Lalu sesudah A, lalu lanjutkan B. Apa kira-kira B Allah itu? Belum sampai dengan F, dia sudah tidur. Lihat itu. Jadi dia lihat hal-hal yang positif mengenai Allah itu. Dia renungkan, itu membuat dia tidur. Dan pada waktu tidurnya, dia menjadi tidur lelap karena dia tidak memikirkan hal-hal yang apa? Yang berat dalam pikirannya.
Pemirsa, tip yang sangat menarik sekali yang saya juga baru tahu ini, bahwa ada cara yang membantu kita tidur tapi juga tidak menjauhkan diri kita kepada Tuhan ya. Iya. Sangat-sangat indah sekali. A, B, C, apa yang mungkin bukan hanya pertanyaan itu saja, apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. A, apa? Atau M, menjaga kita dari kecelakaan atau apa. Kita ulangi, kita mengingat karya Tuhan, akhirnya juga kita bisa tertidur ya. Iya. Wah, sangat-sangat indah. Tips yang sangat menarik. Iya. Hal yang perlu kita pikirkan juga tentang hal mengenai istirahat, tidak hanya sekedar tidur, saudara segala. Oh, tidak sekedar tidur. Jadi apa? Istirahat lebih dari sekedar tidur. Istirahat itu artinya bisa kita sebutkan mengasingkan diri. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, dan kitab Injil menuliskan dalam Markus 6 ayat 31, dia berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah seketika. Artinya istirahat juga adalah bisa dengan meninggalkan pekerjaan rutin dan melakukan kegiatan yang lain. Itu juga termasuk istirahat. Jadi kalau misalnya pekerjaan rutin saya itu adalah duduk di kantor, apa kira-kira istirahat walaupun saya tidak tidur yang saya harus bisa lakukan? Meninggalkan pekerjaan saya rutin, saya pergi badminton sebentar. Itu adalah bagian dari istirahat. Jadi tidak harus tidur. Ya. Tapi dengan meninggalkan, sama seperti yang kita katakan tadi dari awal, istirahat itu adalah interval. Interval. Coba perhatikan. Bola kaki dalam pertandingan selalu ada interval. Ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka pergi istirahat, lalu mereka duduk membahas apa yang mereka sudah alami. Lalu badminton juga demikian, harus ada interval. Ya, ada waktu interval. Jadi istirahat juga adalah bagian dari interval, meninggalkan kesibukan-kesibukan kita dan melakukan apa? Istirahat yang lain. Nah, ada juga dalam cerita keluarga di sini, apa yang mereka lakukan dalam kesibukan keluarga mereka? Ya, pulang dari kantor. Mereka bekerja, ketemu dengan anak, sibuk. Dan itu rutin-rutin yang mereka lakukan setiap saat. Lalu keluarga ini mengambil satu keputusan bagi kehidupan mereka. Mereka harus istirahat dari kesibukan keluarga. Apa yang mereka lakukan? Apa ini? Suami istri ini mengambil satu interval dari kesibukan keluarga mereka dengan mengasingkan diri untuk melakukan apa yang disebut dengan bulan madu, apa yang mereka lakukan, yang mereka alami sebelumnya pada waktu mereka mulai menikah. Jadi mereka buat itu. Paling sedikit sekali sebulan mereka lakukan itu untuk mereka berdua. Melepaskan kesibukan dari rutin keluarga. Itu juga bagian daripada istirahat. Iya. Nah, hubungan sama istirahat ini saya sangat tertarik sekali dan ingin menanyakan kepada teman kita di belakang, Olive, ya, tentang masalah istirahat. Kalau Pak Dolok Saribu ini mengatakan tadi kalau kita stres melakukan suatu pekerjaan, ada interval yang perlu dilakukan ya. Nah, kira-kira kalau saudari Olive ini, dia ini bekerja di kantor Uni ya. Nah, kira-kira kalau Olive sedang lelah, kira-kira interval atau istirahat atau break bisa dikatakan yang sering dilakukan nih ngapain nih? Break di mana nih? Di kantor atau di rumah? Iya, di kantor. Kalau di kantor bagaimana? Kalau di kantor biasanya breaknya ngelihat-ngelihat. Ngelihat-lihat apa nih? Nge-web gitu. Oh, nge-web. Jadi lihat internet. Iya. Oh, gitu. Kalau saudari yang ngomong-ngomong pemirsa, ada teman kita juga pemain biola yang baru. Namanya siapa? Boleh dikenalkan? Namanya adalah Valisa. Kalau boleh tahu juga kalau Valisa ini kalau baru di sekolah ya, kalau stres gitu dalam pelajaran, kira-kira untuk breaknya atau untuk istirahatnya ngapain nih? Makan. Sehubungan dengan tadi ya, makan mungkin diantaranya makan. Tapi pemirsa, dari buku yang saya pernah baca juga dari Konsel Food and Diet atau Membina Pola Makan dan Sehat, dikatakan bahwa pada saat atau di buku Amanat kepada Orang Muda juga dikatakan pada saat kita mengalami stres, retreat itu memang sangat diperlukan. Dan retreat yang sangat-sangat tepat yang perlu kita lakukan adalah untuk kembali ke alam.
ya. Nah, untuk kembali ke alam. Jadi pemirsa, kalau yang pemirsa yang ada tinggal di daerah-daerah pedalaman atau di pelosok sana, berbahagialah Anda. Kenapa? Ya. Karena orang di kota ini sebenarnya sangat mencari dan biasanya membayar uang yang mahal untuk pergi ke puncak, untuk pergi kemana, hanya untuk menikmati alam. Jadi pemirsa, kalau pemirsa pun bekerja contohnya di ladang lagi stres, atau bekerja di pabrik, atau bekerja di mana, istirahat dulu sebentar, jangan bebani pikiran Anda terlalu dalam, keluar dulu, hirup udara yang banyak, lalu lihat alam, pohon-pohon, lalu hubungkan itu dengan keajaiban Tuhan, dan hubungkan semuanya kepada Tuhan, dan kita akan dapat penyegaran yang sangat-sangat berguna ya bagi pekerjaan kita. Seperti itu. Wah, sangat-sangat indah. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah lihat di sini bagaimana apa yang disebut dengan istirahat ya. Istirahat itu juga, tidur juga istirahat. Ya, pergi ke alam juga istirahat. Meninggalkan rutin pekerjaan kita dan melakukan kesibukan yang lain juga termasuk istirahat. Nah, rupanya istirahat ini adalah karunia. Karunia yang Tuhan buat, yang Tuhan jadikan dalam seluruh ciptaannya. Dan itulah sebabnya mengapa Tuhan menyediakan satu hari pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari. Dia buat satu hari sebagai hari istirahat adalah membuat satu lambang dari seluruh ciptaannya, bahwa semua kegiatan yang ada di alam semesta ini, khususnya bumi ini, dalam setiap kegiatan kesibukan apapun makhluk ciptaannya harus ada istirahat. Jadi itu hanya lambang saja itu hari itu. Dan itulah yang disediakan. Dan yang sangat luar biasanya, hari yang telah disediakan oleh Tuhan pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi satu hari. Dari 7 hari itu. Lalu Tuhan buat itu suci. Alkitab menuliskan, kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 20 mengenai hari Sabat, dan kalau saudara baca juga Kejadian pasal 2, ya, Alkitab telah menuliskan di sana hari peristirahatan itu dibuat kudus. Artinya jangan pernah dimeremehkannya. Dan kalau ada itu sebenarnya dalam diri kita, kegiatan-kegiatan kita, istirahat jangan pernah dilalaikan, karena itu membuat efek samping yang negatif. Demikian juga hari yang dijadikan oleh Tuhan, hari yang ke-7 itu. Kalau itu kita langgar akan membuat efek negatif. Sama seperti yang kita alami kalau kita melanggar jam tidur kita, dan kita bekerja terus rutin 24 jam, akan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Demikian juga hari itu yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai hari peristirahatan. Tuhan buat itu kudus. Dia asingkan itu. Itu bermanfaat untuk ciptaannya dan untuk alam semesta ini, dan juga untuk pengembangan kerohanian kita. Wah, Tuhan. Betul-betul sekali pemirsa. Terbuka lagi pandangan kita tentang istirahat. Jadi istirahat itu bukan hanya sekedar tidur, tapi restorasi atau pemulihan terhadap berbagai macam hal ya. Dan khususnya juga untuk membantu metabolisme yang menunjang kesehatan kita ternyata ya. Ya, jadi sebagai kesimpulan yang perlu saya berikan sekarang ini adalah bahwa sama seperti Sabat itu adalah karunia Allah yang Dia buat menjadi satu hari, dikaruniakan untuk kita bagi dunia kita ini. Demikian juga sebenarnya istirahat itu tidak boleh terpisah dari kehidupan rutin kita sehari-hari. Ya, kalau kita baca dalam Kejadian 2:23, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kalau hari itu Tuhan telah kuduskan dan berkati, maka saudara juga akan terberkati, akan hidup sehat dan bahagia apabila menurut dan istirahat pada waktu jam istirahat. Jangan terlalu lelah, ya. Dan kalau itu saudara nikmati dalam kehidupan saudara, maka saudara juga akan berbahagia. Apalagi saudara dengan sungguh-sungguh dan setia menerima hari istirahat yang telah disediakan oleh Tuhan, yaitu hari yang ke-7, hari Sabatnya. Terima kasih. Pemirsa, ada juga masukan yang saya ingin berikan.
bahwa dari segi medis terbukti juga bahwa beristirahat itu sangat penting. Salah satunya adalah pada hari yang ketujuh dalam satu minggu, jantung kita berdetak lebih lambat daripada hari-hari biasanya. Oh, Hari ketujuh ya? Iya betul. Iya. Jadi hari pertama itu hari apa? Hari Senin? Bukan. Hari pertama adalah hari Minggu sesuai dengan di Alkitab ya. Iya. Hari pertama hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu jantung berdetak seperti biasa. Iya. Tetapi cepatnya detak jantung kita atau metabolisme tubuh kita di hari yang ketujuh terrecord secara medis jauh lebih lambat. Dengan kata lain, bahwa ada satu hari juga kalau kita hubungkan dengan penciptaan, ada satu hari juga untuk beristirahat keluar dari aktivitas-aktivitas kita. Dan juga di Alkitab dikatakan sesuai dengan angka 7 ini sangat menarik bahwa tanah setelah tahun ke-7 harus diistirahatkan kan? Luar biasa sekali pemirsa yang ada di rumah. Ternyata istirahat ini Tuhan sudah tempelkan di mana-mana yang kita hanya perlu buka mata kita untuk mengetahui, oh iya, ternyata istirahat adalah suatu yang sangat penting. Seringkali kita melalaikan istirahat itu hanya demi kepentingan kita. Memang betul kita perlu bekerja, memang betul kita perlu berusaha, tetapi jangan pernah resikokan kesehatan kita. Karena pada akhirnya Tuhan akan menuntut apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Sangat-sangat indah ya tentang istirahat ini. Kira-kira untuk menutup acara ini ada lagu nggak yang sesuai dengan peristirahatan nih, Pak Dolok? Memang dalam Bagusion bagus sekali itu lagu. Oh Hari Perhentian. Oh Hari Perhentian, kebetulan sudah dimainkan juga oleh teman-teman kita di belakang. Baik, mari kita nyanyikan lagu Sion nomor berapa itu ya? 238. Lagu Sion nomor 238. Pemirsa yang memiliki lagu Sion di rumah bisa cepat-cepat diambil lagu Sionnya dan kita buka lagu Sion kita nomor 238. Tetapi jangan khawatir, bagi pemirsa yang tidak memiliki lagu Sion bisa juga diikuti untuk menyanyi bersama kami dari layar kaca ya. Lagu Sion nomor 238 judulnya apa? Oh Hari Perhentian ya. Intro. Bagi pemirsa juga selagi kita menunggu intro, bagi pemirsa yang rindu untuk menanyakan beberapa pertanyaan, kirimkan kepada kami ke layar kanan kaca bawah Anda yaitu 0811924226. Sekali lagi 0811924226 atau ke pin BlackBerry kami ke 23 apa 2 Charlie 025. Sekali lagi nomor telepon, mungkin kita nyanyi dulu ya. Oh hari perhentian, hari yang terindah dan hari kesukaan bagi umat Allah. Di dalam-Mu yang suci kami pun menyembah, menyanyi suci-suci bagi Allah. Ayat yang kedua. Engkaulah pelabuhan dari topang besar, seperti taman Eden, nyamar serta segar. Engkaulah sungai tenang di padang kekeringan. Dari-Mu aku pandang negeri perjanjian. Ayat yang ketiga. Engkaulah hari senang, hari yang dicinta, hari yang berikan
pancaran rahmat Allah bagi jiwa penang, perhentian yang indah di surga ku dapat. Perhentian atau istirahat yang kita lakukan di muka bumi ini melambangkan suatu peristirahatan yang kita nanti-nantikan, dikatakan dalam lagu yang kita barusan nyanyikan, akan kita nikmati di satu perhentian yang tidak ada batasnya, itu di Amin. dalam kerajaan sorga. Amin. Sangat-sangat indah. Pemirsa, kita diingatkan kembali untuk tetap untuk beristirahat tepat pada waktunya, jangan terlalu lama atau jangan juga terlalu cepat ya. Ya. Tepat pada waktunya sehingga kita pun dapat mengalami peristirahatan yang begitu indah sebagai awal pengalaman kita untuk peristirahatan yang nanti akan kita terima. Baik, Bapak Dolo Seribu, untuk menutup boleh kita doakan pemirsa kita yang sudah mendengarkan juga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi, kami datang menghadap Engkau pada saat ini Tuhan. Kami melihat di sana penebus kami itu juru selamat kami, dengan mata iman kami dia mengangkat tangannya bahwa dia Tuhan melayakkan kami untuk bertemu dengan Engkau pada saat ini. Kiranya ya Tuhan urapan dari surga yang Engkau telah berikan bagi kami melalui rahmat dan karunia peristirahatan yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami meninggalkan sejenak kesibukan kami dalam dunia ini. Dan itu Tuhan menjadi karunia yang Engkau tanamkan pada Engkau menciptakan kami ya Tuhan. Dan juga Engkau telah memberikan satu karunia menjadi contoh di dalam hari peristirahatan kami untuk sepanjang minggu, dan Engkau telah memilihnya satu hari peristirahatan dalam minggu bekerja kami. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh mengerti akan hal itu, bahwa Engkau telah berkati itu dan Engkau telah kuduskan hari itu, supaya itu menjadi contoh bagi kami Tuhan, supaya kami juga terberkati apabila itu kami lakukan dalam kehidupan kami, istirahat sejenak dalam kesibukan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarlah kami Tuhan untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan, supaya kami selalu datang menyerahkan diri hanya kepada Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa yang ada di rumah, sekian dulu acara kita dari Rumah Pengharapan dan Kesehatan. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya. Tetap hadiri, tetap ikuti acara ini. Tuhan memberkati. Maranatha. Maranatha.